Halo, salam bahagia semuanya. Sebelum memulai video kali ini, Kevin akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Video ini bersumber pada energi kalian yang bersifat general, terkadang bisa resonate dan sebaliknya. Segala macam jawaban, kesimpulan, dan keputusan ada di masing-masing dari kalian. Jangan menyalahi diri sendiri atau bacaan yang aku sampaikan ini. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan di video selanjutnya, teman-teman bisa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Halo, salam bahagia teman-teman. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan tentunya kalian semua sehat selalu ya. Oke, ini kayaknya Kevin udah lama banget nggak share video pembacaan karena lagi banyak aktivitas di sini, lagi banyak kegiatan. Jadi Kevin mohon maaf sekali jarang upload video-video. Nah, berhubung di sini Kevin pengen banget ngeluarin unek-unek Kevin, terutama dari segi risalah suara hati terhadap seseorang. Mungkin ini ada kaitannya juga dari perjalanan kisah asmara teman-teman semua, dimana tentang risalah suara hati ini kamu itu lagi mengharapkan seseorang, kamu nggak tahu kabar dia, kamu nggak tahu perkembangannya dia gimana ke kamu. Selama ini kamu memang terlalu banyak memikirkan dia, kamu tidak tahu jawaban atau kepastian dari dia itu sebenarnya seperti apa. Nah, ini bisa berarti tentang sebuah hubungan orang ketiga, orang yang sedang kamu kagumi, TTM-an, atau mungkin soulmate kamu, atau mungkin orang lain yang kamu cintai di sini, atau cinta yang bersegi-segi. Ini terkait dari segi risalah suara hati kamu, dan kamu pengen banget tahu apa sih energi dia untuk saat ini, apa sih yang dia niatkan juga ke kamu itu seperti apa. Oke, sebelum ke pembacaan, buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Amin. Oke, di sini Kevin nggak menggunakan kartu tarot. Kevin cukup menggunakan kartu oracle dan juga kartu domino. Apakah kartu domino ini bisa digunakan sebagai media meramal? Tentunya bisa ya, karena yang namanya kartomancer ini pasti memiliki kemampuan khusus bisa menggunakan beberapa kartu, termasuknya adalah domino. Dan kartu domino ini sebenarnya ini dulunya itu dipakai sebagai kartu ramal, tapi entah kenapa ini jadi sebuah kartu permainan. Sama juga dengan kartu tarot, itu dulu digunakan juga sebagai kartu permainan, kemudian berubah menjadi kartu ramal. Kartu remi juga bisa digunakan sebagai kartu ramal, atau mungkin juga kartu ceki. Mungkin nanti kapan-kapan Kevin akan menggunakan kartu ceki sebagai metode meramal ya. Nah, karena di sini temanya tentang risalah suara hati, jadi usahakan untuk teman-teman semua untuk fokus pada diri, dan kita akan melihat energi dia saat ini dan apa sih yang dia niatkan ke kamu. Apa sih yang dia niatkan ke teman-teman semua dari perasaannya dia. Oke, Kevin acak dulu kartunya. Dan Kevin akan melihat untuk dimensi pertama bagaimana kondisinya dia saat ini. Usahakan untuk teman-teman untuk fokus pada diri ya, karena di sini Kevin menggunakan energi banyak orang. Oke, ini harus dikocok-kocok seperti ini teman-teman. Harus dipuk-puk-puk. Kita lihat bersama-sama bagaimana energinya dia. Oke, ada sebuah hal yang menguntungkan untuk kondisi dia saat ini. Wow. Oke. Untuk kondisi dia saat ini, kita akan lihat bersama-sama. Oke, di sini Kevin melihat ada sesuatu hal yang membuat dia ini merasa beruntung. Ada sesuatu hal yang membuat dia untung tentang sebuah perjalanan dia. Kondisi dia saat ini ada healing.
dia mencoba untuk bisa healing dari segala sesuatu yang dia hadapi saat ini. Mungkin juga ini ada kaitannya, dia lagi mencoba healing terhadap masalah-masalah yang kalian alami bersama. Ada proses perjalanan dia di sini untuk bisa healing. Ada faktor keberuntungan untuk dia. Berarti memang selama ini dia diam ke kamu atau dia mencoba untuk menghindar dari kamu, dia mencoba untuk healing, dan di sini ada sebuah peningkatan dari segi emosional, dari segi perasaannya si dia di sini. Lalu Kevin melihat di sini ada kartu 4/4. Nah, 4/4 di sini Kevin melihat dia kayak lagi nemuin orang baru, ada kenalan baru yang datang menghampiri hidup dia. Untuk kondisi dia saat ini, orang yang sedang kamu pikirkan, ada orang baru yang datang menghiasi kisah-kisah perjalanan hidup dia saat ini. Oke, lalu bagaimana sih dia terhadap orang baru di sini? Dia menyambutnya. Orang yang sedang kamu pikirkan, dia menyambut orang baru yang hadir di dalam kehidupan dia. Apakah ini ada kaitannya dengan selingkuhan, ada perasaan atau tidak? Di sini Kevin melihat hanya statusnya masih teman. Masih teman. Orang baru ini bisa membuat dia healing. Karena apa? Di sini ada sebuah komunikasi. Ada sebuah komunikasi antara dia dengan orang baru yang datang ke kehidupannya dia di sini. Lalu Kevin melihat di sini ada sesuatu hal yang membuat dia sedih ya. Dia melakukan segala sesuatunya untuk kondisinya dia saat ini. Dia sedih dan dia berhati-hati. Terutama dia berhati-hati dalam berbicara. Ini ada indikasi hubungan kamu dengan dia, mungkin dia sedikit sekali berbicara pada kamu, atau mungkin juga dia pelit banget untuk membalas chatting kamu, dan dia berusaha untuk menyingkat perkataan atau bahasa dari komunikasi antara kamu dengan dia. Kevin melihat ada indikasi di situ bahwa yang dia rasakan untuk kondisi saat ini, dia mengalami sebuah kesedihan. Nah, kesedihan ini berkaitan juga dari masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Ini ada indikasi bahwa untuk karir dia, masalah pekerjaan, masalah keuangannya dia, ini lagi nggak bagus. Banyak tekanan, banyak pikiran di sini. Sehingga ini mempengaruhi kondisi emosional dia untuk bisa berbicara dengan kamu. Nah, lalu di sini ada kartu 6/4. 6/4 Kevin melihat ada sebuah pertengkaran. Ada sebuah pertengkaran, ada sebuah perselisihan. Mungkin ini ada indikasinya kamu kondisinya untuk saat ini kamu dengan dia ini lagi berselisih, lagi bertengkar. Atau mungkin juga di sini Kevin juga melihat ada indikasi pertengkaran dari ranah keluarga dia atau hubungan percintaan dia. Ada sesuatu hal yang digugat di sini. Kevin juga melihat ada indikasi tentang sebuah kegagalan. Sesuatu hal yang gagal di sini, ini berkaitan dari apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan selama ini. Mungkin ini ada indikasinya di kartu ini, tentang sebuah pekerjaannya dia. Ada sebuah kegagalan di sini. Untuk kondisinya dia saat ini, walaupun dia di sini mencoba untuk healing, dan menerima orang baru yang datang dalam kehidupannya dia. Tapi bagi dia belum lengkap, karena masalah-masalah yang datang untuk saat ini dari dia ini banyak banget tekanan yang dia rasakan, yang dia alami untuk saat ini. Lalu Kevin melihat ya, di sini ada 4/2. 4/2 ini tentang kemunduran dari dia. Kalau misalkan indikasinya tentang risalah suara hati kamu dengan dia, hubungan kamu dengan dia, ini dia untuk kondisi saat ini, dia mencoba untuk mundur atau dia mencoba untuk off. Apakah dari kondisinya dia saat ini, di saat kamu lagi bentrok sama dia, apakah dia akan kembali atau tidak? Nanti kita akan lihat bagaimana energinya dia terhadap kamu. Mungkin untuk teman-teman yang hubungannya ini statusnya lagi on off dan dia lagi off, karena Kevin melihat ada off di sini tentang hubungan kamu dengan dia. Jadi memang indikasi dari masalah-masalah yang dia hadapi, terutama dari pekerjaan, dari perselisihan, dari sesuatu hal yang dia gugat, ini mempengaruhi kondisi emosional dia, dan ini juga mempengaruhi antar hubungan kamu dengan dia. Nah, Kevin akan melihat, karena Kevin di sini melihat ada indikasi bahwa ada masalah pekerjaan yang dia lakukan. Nanti Kevin akan melihat indikasi dari pekerjaannya dia itu sebenarnya seperti apa.
Tapi sebelum ke situ, Kevin melihat di sini ada inisial nama. Ada nama di sini, ada huruf F-nya. F untuk Fanta, ada huruf F, ada huruf O, ada huruf C-nya, ada L dan ada U. Lalu di sini Kevin melihat ada huruf D, M dan V. Lalu di sini Kevin juga melihat ada huruf E-nya, N dan W. Lalu di sini juga Kevin melihat masih sama ya, ada huruf D, M, W. Ini sangat dominan. Orang-orang yang Kevin sebutkan untuk inisialnya di sini ini sangat dominan ya. Dan Kevin melihat karena di sini ada indikasi tentang pekerjaannya dia, kondisi dia saat ini. Apakah pekerjaannya dia ini berpengaruh sekali terhadap emosional kamu? Oke. Wow. Dia kayak mencoba untuk mengadu nasib ya dengan kehidupannya dia. Ada beberapa perselisihan antara hubungan dia dengan lingkungan pertemanan dia, lingkungan kantor, lingkungan pekerjaannya dia. Wow. Orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, dia memang lagi banyak masalah ya teman-teman. Terutama dari masalah segi keuangannya dia ini lagi nggak bagus. Dari segi keuangan juga lagi nggak bagus. Ini juga ada masalah yang berkaitan dari segi orang lain, teman, kerabat. Dan yang Kevin lihat ya, masalahnya dia ini kebawa dari masalah pekerjaan dari teman. Akhirnya dia kebawa-bawa di sini. Dan Kevin juga melihat ada indikasi orang baru yang hadir di sini terhadap dia ini sangat berpengaruh banget loh. Ada pengaruhnya dari segi healing. Artinya apa? Untuk kondisi kamu dengan dia, mungkin kamu di sini tidak bisa memberikan sebuah support, perhatian khusus kepada dia. Tapi dia di sini untuk kondisinya, dia mendapat perhatian dari orang lain di sini, orang baru yang mencoba untuk datang masuk ke dalam kehidupannya dia. Tapi status indikasinya masih teman ya. Dan dari segi masalah dia, terutama dari pekerjaan, di sini Kevin melihat ada masalah hutang ya. Di sini kartunya 4/1. 4/1 di dalam Styleland Domino ini memiliki masalah terkait finansial. Ada sebuah kerugian, ada sebuah hutang yang menumpuk di sini. Jadi memang mungkin ya yang Kevin lihat kondisi dia saat ini untuk segi ekonomi nggak bagus. Ini ada indikasi bahwa hubungan kamu dengan dia kenapa putus, kenapa on off gini. Karena apa? Dia mencoba untuk kayak minjem kamu duit, kayak mencoba untuk memanfaatkan kamu dari segi materi. Ada pemanfaatan di situ dari orang ini. Karena apa? Kevin melihat indikasinya orang yang sedang kamu pikirkan ini juga mengalami kebingungan. Dia mengalami sebuah kebingungan dari segi finansial. Lalu di sini Kevin melihat ada sebuah perjalanan ya. Ada sebuah perjalanan, ada sesuatu hal yang berkaitan dari pekerjaan. Mungkin dia, untuk teman-teman, dia lagi pindah pekerjaan atau pindah tempat. Sehingga dia tidak bisa menyesuaikan lingkungan pekerjaannya. Masalahnya banyak. Dan dia belum bisa menemukan sebuah peluang bagus untuk diri dia di sini. Lalu Kevin melihat di sini ada 2 angka kembar ya, 5/5 dan di sini 3/3. 3/3 ini juga masalah dari terkait emosional. Ada sebuah rintangan di sini tentang sesuatu hal yang tidak stabil. Nah, ini juga ada indikasi tentang gangguan dari sang mantan. Ada gangguan dari sang mantan. Kalau indikasi dari pekerjaannya dia udah ribet dari pekerjaannya dia, tapi dia diribetin lagi dari masalah ex-nya dia, mantannya dia di sini. Indikasinya adalah ke situ. Jadi Kevin lihat ya, orang ini masalahnya itu datang bertubi-tubi dari masa lalunya dia. Ini hadir juga. Lalu di sini ada kartu 5/3. Masalah-masalah yang berkaitan dari pekerjaannya dia, sesuatu hal yang dia hadapi saat ini sangat erat sekali dari pengaruh teman dia. Pengaruh dari teman dia. Mungkin yang Kevin lihat, dia salah pergaulan.
dia salah bermain, dan dia salah memilih teman dekat di sini. Ada sebuah pemanfaatan juga dari dia. Atau mungkin juga dia itu hidupnya terlalu berhura-hura, terlalu boros, sehingga banyak sekali masalah-masalah yang datang dari dia, dan justru masalahnya datangnya banyaknya malah dari masalah keuangan, masalah pekerjaan. Nah, dari masalah ini kemudian terciptalah gangguan emosional terhadap kamu. Makanya ada indikasi di sini dia mencoba untuk berhati-hati atau offin kamu, dan dia berusaha untuk menutup komunikasi dengan kamu. Nutupnya di sini dia tuh kayak mencoba tarik ulur terhadap kamu di sini. Dan apakah mungkin di antara teman-teman tentang risalah suara hati, apakah dia nantinya akan datang lagi menemui kamu atau tidak ya, atau meminta bantuan atau dukungan dari kamu atau tidak? Kita lihat bersama-sama. Oke. Apakah dia akan meminta bantuan ke kamu atau tidak? Di sini memang ada indikasi iya ya. Ada indikasi dia berusaha untuk merayu kamu atau meminta bantuan kepada kamu di sini. Kalau misalkan hadirnya dia di sini bisa kamu terima, kamu bisa membantu dia, nggak masalah. Tapi Kevin melihat di sini ada indikasi yang berhubungan dari pemanfaatan ya teman-teman. Jangan sampai kamu dimanfaatin sama dia untuk kesekian kalinya. Karena Kevin melihat banyak sekali masalah-masalah yang dia hadapi untuk saat ini. Dan Kevin akan lihat lagi. Oke. Ini masih sama ya teman-teman. Ini mengarahkan ke pekerjaan atau juga karirnya dia. Jadi memang kondisi dia saat ini lebih dominan itu justru ke karir dan segi keuangan. Terkadang ya seseorang ini kalau misalkan uangnya banyak, ini cintanya menggebu-gebu, sayangnya makin banyak. Tapi kalau di saat dia uangnya lagi sedikit atau tuntutan pekerjaannya dia lagi sedikit, ini mempengaruhi juga kondisi emosional seseorang ya. Karena mungkin kita hidup di zaman modern yang serba pengen banget kita miliki, terutama dari segi materi. Dia juga kayak gitu, terutama ke kamu. Nah, indikasinya ternyata yang Kevin lihat kondisi dia saat ini memang pengaruh banget moodnya dia dari pekerjaan dan masalah keuangan. Lalu Kevin akan melihat ya teman-teman, untuk selanjutnya apa sih yang dia pikirkan tentang kamu dan yang dia niatkan ke kamu sesungguhnya itu seperti apa. Kita pakai kartu ini saja ya. Kevin menggunakan kartu Spirit Oracle. Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu dan dia niatkan ke kamu dari kondisinya dia saat ini, energinya dia saat ini. Oke, ada kaitannya juga masa lalu. Ini masa lalu. Tadi di sini juga ada indikasi dari masa lalu ya teman-teman. Ada masa lalu yang datang kepada dia. Yang dia pikirkan saat ini ke kamu memang ini berkaitan dari masa lalu yang masuk ke dalam kehidupannya dia. Jadi untuk melanjutkan perjalanan bersama kamu, ini banyak sekali hambatan dari masa lalu di sini. Dan di sini untuk kartu oracle-nya memaafkan, tidak mengenal kata terlambat. Oke. Ada masa lalu yang hadir kepada dia. Dia sebenarnya ya ke kamu, dia itu kayak jual mahal ya teman-teman. Dia kayak jual mahal ke kamu sehingga di saat dia pengen baikan sama kamu, dia kayak ketahan. Dia ketahan gitu, ketahan dari perasaannya dia, dari masalah yang diciptakan sendiri. Dan untuk usahanya dia ke kamu, ini dia kayak gak niat banget loh, gak niat seutuhnya untuk bisa ngejalin hubungan yang sama seperti dulu sama kamu. Kayak gak ada niatan di sini. Artinya apa? Untuk gairahnya dia ke kamu, ini sangat berkurang drastis ya teman-teman. Yang dipikirkan ke kamu juga sepertinya dia kecewa. Yang dia pikirkan ke kamu dia kecewa. Ada kartu kekecewaan di sini teman-teman. Kartunya adalah kuntilanak dan bayi. Ini tentang sebuah kekecewaan. Artinya dia ke kamu, dia mengalami sebuah kekecewaan.
Mungkin ini kekecewaannya yang dia ciptakan sendiri. Sehingga kamu memilih mundur. Kamu berubah pikiran terhadap dia. Makanya dia ngerasa kecewa. Dia ngerasa kecewa ke kamu. Dan sebenarnya dari lubuk hati dia paling dalam, dia pengen banget balik lagi sama kamu. Pengen banget ada sebuah kerjasama lagi dengan kamu. Pengen banget ada sebuah ikatan kepada kamu. Tapi dari rasa kekecewaannya dia yang sangat besar, dan dia tidak memiliki upaya untuk bisa bekerja keras lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu di sini tidak ada. Artinya apa? Si orang ini, orang yang sedang kamu pikirkan, dia tidak ada sebuah niatan. Padahal cinta dia di sini ke kamu ini masih ada. Tapi dia tidak ada niat untuk bisa memperbaiki ini semua. Nah, ini juga berkaitan juga dari segi materi. Ada sebuah pemanfaatan yang bisa dikatakan dari segi materi. Artinya memang mungkin kamu merasa hubungan ini gak enak, hubungan ini hanya aku saja yang dimanfaatkan oleh kamu. Aku dapat apa sama kamu? Sementara mungkin kamu terlalu banyak menggerogoti aku di sini. Sehingga kamu mencoba untuk bisa mengendalikan tentang logika kamu. Bahwa aku tuh pengen banget lepas dari kamu. Tapi entah kenapa aku selalu memikirin kamu di sini. Karena apa? Kevin melihat ada indikasi perjalanan cinta kamu dengan dia, tentang risalah suara hati kamu dengan dia. Kamu masih menyimpan sayang. Walaupun pada kenyataannya apa? Dia hanya memanfaatkan kamu di sini, teman-teman. Tapi kamu masih sayang. Cinta mungkin buta, tapi di sini Kevin melihat kamu itu terlalu buta. Kamu terlalu buta di sini. Sehingga dia itu kayak manfaatin kamu saja di sini, teman-teman. Di saat dia lagi masalah seperti ini, masalah keuangan dia, masalah pekerjaannya dia numpuk banyak, dia itu ngingetnya ke kamu. Tapi di saat dia lagi banyak duit, dia boro-boro inget sama kamu. Malah dia jalan sama orang lain di sini. Karena Kevin melihat ada indikasi orang lain juga di situ. Wah, ada sebuah karma ya, teman-teman. Ada sebuah kartu kutukan di sini. Sesuatu hal yang dia utarakan ke kamu, ini banyak sekali bohongnya. Kebohongan yang kamu lontarkan ke orang lain akan menjadi hal yang nyata bagi dirimu sendiri. Di sini kamunya ini bukan teman-teman ya, tapi si dia. Artinya apa? Karma akan balik lagi ke diri dia. Di saat dia ngebohongin kamu, ini ada sebuah karma kepada diri dia. Jadi mungkin selama ini untuk teman-teman yang dimanfaatkan dari segi materi, dimanfaatkan dari segi segala sesuatunya berhubungan dengan materi, berhubungan dengan dunia fisik dan lain sebagainya, dia akan mendapatkan sebuah karma tentang kebohongan yang dia ciptakan sendiri terhadap kamu. Walaupun di sini dia kecewa, kecewanya dia kepada kamu ini tidak berlandasan dari segi perasaan dia, terutama dari suara hati dia. Dia kecewa karena apa? Kevin bisa melihat. Karena dia kecewa kepada kamu. Dia gak dapetin materi dari kamu, teman-teman. Ada indikasi bahwa orang yang sedang kamu pikirkan ini matre. Utang dia banyak loh, teman-teman, di sini. Utang dia banyak di sini. Makanya dia kayak nyoba untuk bisa deketin kamu dan ngerayu kamu. Nah, ada kartu penantian. Dia sebenarnya mengharapkan banget bisa melakukan sebuah kerjasama lagi dengan kamu di sini, atau sebuah ikatan di sini. Tapi untuk saat ini mungkin teman-teman sudah menyadari bahwa orang yang sedang kamu pikirkan ini, dia hanya memanfaatin kamu saja dari segi materi. Jangan sampai ya, tentang risalah suara hati kamu terhadap dia, tentang kegalauan kamu terhadap dia, ini sia-sia. Kamu menikmati kesedihan kamu kepada orang yang salah, kepada orang yang ternyata di sini banyak sekali pemanfaatan dari segi materi. Mungkin kalau misalkan effort dia ke kamu, balasan dia ke kamu, walaupun dia manfaatin uang kamu, tapi kalau balasannya dia ke kamu ini tentang sebuah ketulusan, tentang sebuah kesetiaan, mungkin kamu oke-oke saja. Ya, mungkin aku nafkain kamu gak masalah, yang penting kamu cukup setia sama aku. Tapi di sini tidak ada, teman-teman. Kevin melihat ada indikasi bahwa orang yang sedang kamu pikirkan, ini dia seorang pemain, teman-teman. Dia seperti seorang pemain di sini. Dan
cinta dia kepada kamu, yang Kevin lihat dari energi kartu ini, tidak ada sebuah ketulusan yang suci. Tidak ada sebuah ketulusan yang benar-benar lahirnya itu dari hati dia, dari kejujuran dia terhadap kamu. Oke. Wah. Tapi antara kamu dengan dia ini saling melekat ya teman-teman. Ada sebuah kemelekatan di sini. Berdiri di atas kaki sendiri, menghindarkan dirimu dari kejaran rasa ketergantungan. Artinya apa? Antara kamu dengan dia, ini hubungannya sudah kemelekatan. Ada indikasi bahwa kamu dengan dia soulmate. Tapi soulmate-nya dia seperti benalu, hanya memanfaatkan kamu saja di sini. Kemelekatannya dia terhadap kamu, yang Kevin lihat dari energi kartu ini nggak bagus teman-teman. Nggak ada sisi positifnya. Mungkin tentang energi dia saat ini dan yang dia niatkan ke kamu, ini hanya sebuah pemanfaatan kepada kamu saja. Artinya memang kamu cukup lelah mengalami situasi seperti ini. Kamu lelah, kamu nggak tahu harus seperti apa. Karena apa? Energi kemelekatannya dia terhadap kamu ini cukup besar. Sehingga di saat kamu mencoba untuk aku mau stop sama dia, tapi ada indikasi kamu pengen banget tahu kabar dia gimana. Kamu pengen banget balikan lagi dengan dia, pengen ngobrol lagi dengan dia, menjalin sebuah hubungan lagi bersama dia seperti dulu kala. Lelah teman-teman. Di sini sangat melelahkan, dan sudah berapa banyak uang yang kamu keluarkan kepada dia? Sudah berapa banyak? Kalau mungkin bisa dihitung-hitung, ini cukup banyak. Bahkan mungkin kamu bisa membeli motor, atau mungkin juga kamu bisa membeli koleksi-koleksi pribadi yang kamu idam-idamkan selama ini. Tapi hadirnya dia ke kamu, ini hanya sebuah pemanfaatan saja teman-teman. Oke, jadi tentang pembacaan Kevin tentang risalah suara hati kamu terhadap dia. Ternyata energinya dia untuk saat ini dan yang dia niatkan ke kamu, ini energinya gak bagus, energinya negatif. Dan mudah-mudahan dari segi perjalanan kisah yang Kevin bacakan di sini, yang mungkin resonate dengan perjalanan teman-teman, ini teman-teman harus bisa berpikir secara logika. Agar apa? Agar kamu ini tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh orang yang selama ini menjadi benalu untuk diri kamu. Buat apa? Hubungan kamu dengan dia melekat, tapi dia tidak ada sebuah ketulusan dan cinta yang murni terhadap kamu. Oke, mungkin seperti itu aja bacaan dari Kevin untuk tema hari ini tentang risalah suara hati. Dan Kevin mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah support Kevin. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Kevin sama Camilla Morgan juga berhasil menciptakan kartu oracle, dan oracle-nya belum bisa kami share dulu karena masih banyak perbaikan. Mudah-mudahan di next video selanjutnya Kevin bisa menggunakan kartu oracle-nya itu. Oke, mungkin seperti itu bacaan dari Kevin. Terima kasih dan sampai jumpa.